Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Ulandari dari kelas S1TT07D NIM 19101127. Saya akan menjelaskan tentang percobaan gerak peluru. Tujuan praktikum percobaan gerak peluru ada dua. Yang pertama, dapat memahami konsep gerak parabola atau peluru. Yang kedua, dapat menghitung waktu, jarak, dan ketinggian peluru yang ditembakkan dengan variasi kecepatan awal, sudut tembakan, dan jenis benda. Untuk pengambilan data tersebut, saya menggunakan lab projectile motion pada website Flight Simulation. Untuk data pertama, kita akan menghitung waktu saat peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum peluru, dan ketinggian maksimum pada saat kecepatan 10 meter per second dengan variasi sudut awal yaitu 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 75 derajat, dan 90 derajat. Cara pengambilan datanya yaitu di sini kita atur kecepatan awalnya sebesar 10 meter per second. Lalu kita atur sudutnya agar menjadi 30 derajat. Kemudian kita tembakkan pelurunya. Setelah itu kita ukur waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum menggunakan alat ukur. Pada alat ukur didapatkan data seperti berikut. Untuk waktu titik puncak adalah 0,51 second dan ketinggian maksimumnya adalah 1,27 meter. Sedangkan untuk jarak maksimum peluru adalah 8,83 meter. Untuk data berikutnya tinggal kita atur saja besar sudutnya, lalu kita ukur menggunakan alat ukur seperti tadi. Kemudian beralih pada hasil data kedua. Di sini kita akan memvariasikan kecepatan awal yaitu 5 meter per second, 10 meter per second, 15 meter per second, 20 meter per second, dan 25 meter per second dengan sudut awal 45 derajat. Caranya sama seperti tadi. Di sini kita atur sudutnya menjadi 45 derajat. Lalu kita atur kecepatan awalnya. Di sini saya contohkan menjadi 5 meter per second. Kemudian kita tembakkan pelurunya. Setelah itu kita ukur waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum menggunakan alat ukur seperti berikut. Di sini tertera untuk waktu titik puncaknya adalah 0,36 second dan ketinggian maksimumnya adalah 0,64 meter. Lalu untuk jarak maksimumnya adalah 2,55 meter. Dan untuk data selanjutnya tinggal kita atur kecepatan awalnya saja sesuai modul. Untuk hasil data ketiga, di sini kita akan memvariasikan jenis benda yang akan menjadi peluru dengan besar sudut 45 derajat dan kecepatan awal 10 meter per second. Benda yang kita gunakan sebagai peluru di sini antara lain ada cannonball, golf ball, baseball, football, dan tank shell. Untuk mengubah bendanya kita dapat mengatur pada kolom ini. Di sini saya akan mencoba menggunakan bendanya yaitu baseball. Kemudian saya atur kecepatan awalnya menjadi 10 meter per second dan sudutnya 45 derajat. Lalu kita tembakkan pelurunya dan kita ukur menggunakan alat ukur. Di sini waktu titik puncaknya adalah 0,72 second dengan ketinggian maksimum 2,55 meter. Dan jarak maksimumnya adalah 10,19 meter. Untuk data berikutnya tinggal kita atur saja jenis benda yang akan digunakan sesuai dengan ketentuan modul. Setelah semua hasil datanya didapatkan, kemudian kita tinggal menghitung secara manual menggunakan rumus untuk semua data yang tadi. Untuk waktu titik puncak, rumusnya adalah VO dikali sin theta dibagi G. Sini misalnya pada hasil data 1, untuk waktu titik puncak dengan sudut 30 derajat, cara perhitungannya adalah seperti berikut. Dan
didapatkan hasil 0,509 second. Dan seterusnya tinggal kita sesuaikan besar sudutnya saja. Kemudian untuk ketinggian maksimum, rumusnya adalah VO kuadrat kali sin kuadrat theta bagi 2 kali gravitasi. Lalu tinggal kita masukkan saja komponen-komponen perhitungannya, lalu kita hitung dan dapatkan hasil seperti berikut. Kemudian untuk jarak maksimum, rumusnya adalah VO kuadrat kali sin 2 theta bagi G. Lalu kita masukkan komponen-komponen perhitungannya dan kita hitung, maka didapatkan hasil seperti berikut. Untuk perhitungan pada hasil data kedua dan ketiga, rumusnya sama seperti sebelumnya, tinggal kita sesuaikan saja komponen perhitungannya. Dari hasil praktikum percobaan gerak peluru, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum peluru dapat dipengaruhi oleh besar sudut, kecepatan awal, dan gravitasi. Kedua, besar sudut berbanding lurus dengan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik puncak dan ketinggian maksimum peluru. Ketiga, kecepatan awal peluru berbanding lurus dengan waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum peluru. Keempat, massa tidak berpengaruh terhadap waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum peluru, kecuali pada kecepatan dan sudut tertentu. Kelima, besar gravitasi berbanding terbalik dengan waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum peluru.